Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Desi. Desi. Kenapa? Sakit. Sakit. Mbak Desi ya. Kemudian selain Mbak Desi ada lagi? Sudah. Ya, mari kita doakan Mbak Desi supaya segera lekas sembuh ya, sehingga bisa bergabung bersama kalian untuk belajar di sekolah. Sebelum memulai pelajaran ya, saya minta terlebih dahulu salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, silakan saya minta tolong untuk memimpin doa, yaitu Mas Fitara. Setelah kita berdoa, selanjutnya kalian sudah siap untuk pelajaran siang hari ini? Sudah? Ya. Coba saya ingin tahu untuk semangatnya ya. Seperti biasanya kita gugah semangat terlebih dahulu. Matematika. Saya bisa. Yes. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setiap pelajaran matematika kita membuat kesepakatan kelas agar pelajaran matematika ini berjalan dengan baik. Ya. Kira-kira untuk kesepakatan kelas yang pertama kira-kira apa? Seperti biasanya, yaitu apa? Tertib dalam apa? Pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua yaitu apa? Dilarang bermain HP saat pelajaran berlangsung, kecuali dengan apa? Seizin Pak Heru kalau misalkan untuk menghitung apa? Sesuatu ya, atau mencari browsing sesuatu. Kemudian yaitu memperhatikan guru ya. Dan yang berikutnya apa? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ini yaitu mengenai apa? Kaidah pencacahan. Ya. Yang mana di sini pernah kalian lihat plat nomor kendaraan? Pernah? Semuanya punya sepeda kan? Jadi dari beberapa angka ya, kira-kira bisa disusun sebanyak berapa plat nomor kendaraan. Ya, ini juga menyangkut materi kaidah apa? Pencacahan. Kemudian melemparkan apa? Koin. Keluar apa? Gambar apa angka, ya kan? Ya. Waktu kecil Pak Heru juga pernah belajar seperti itu ya, pernah bermain. Ya, anak-anakku sekalian, bahwasanya dalam pembelajaran kali ini yaitu ada tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari materi kaidah pencacahan. Yang pertama yaitu melalui PPT, pengamatan video dan percobaan statistik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan apa? Aturan perkalian dan penjumlahan dengan benar. Itu tujuan yang pertama yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui bekerja kelompok dan diskusi peserta didik dapat membuat karya tempel, pemasangan kemungkinan-kemungkinan hasil dari apa? Percobaan atau menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, jelas ya. Jadi itu tujuan kita belajar pada siang hari ini. Perhatikan ya.
Perhatikan, nanti saya pertanyakan di sini. Sepulang sekolah, dia selalu bermain basket bersama teman-temannya. Memiliki 2 celana dan 3 baju kesayangan yang biasa ia pakai ketika bermain basket. Celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya yaitu 1 berwarna merah, 1 berwarna kuning, dan lagi hijau. Nah, dah ya. Saya stop dulu. Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya. Dari video tersebut informasi apa yang kalian dapatkan? Siapa? Ayo angkat tangan. Ayo. Informasi apa yang sampai dapatkan dari video ini? Dari video tersebut saya mendapatkan informasi bahwa Ucok memiliki 3 baju dan 2 celana. Tokohnya Ucok, terus Ucoknya memiliki celana 3 buah baju, 3 buah baju. Warnanya apa saja? merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, dan hijau. Kemudian celananya apa? Celana panjang dan celana. Celana panjang dan pendek. Ucok suka apa? Hobinya? Bermain basket. Ya. Kira-kira ada berapa kemungkinan Ucok bisa memakai baju sama celananya dikombinasikan? Hah? Ada 6 kemungkinan. Ya, beneran. Yakin? Yakin berapa persen? 100 ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kelanjutan videonya. Celana pendek dengan baju merah, celana pendek dengan baju kuning, celana pendek dengan baju hijau, atau bisa juga celana panjang dengan baju merah, celana panjang dengan baju kuning, atau celana panjang dengan baju hijau. Jadi, total ada 6 cara dalam memilih celana dan baju untuk dipakai bermain basket. Ya, jadi betul ada berapa? 6 cara Ucok bisa mengombinasikan antara baju dan celana. Ya, pinter yang namanya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Jadi kalian menyaksikan ini kalian sudah paham. Pada siang hari ini ya kita akan belajar dengan menggunakan secara berkelompok ya. Nanti Pak Heru akan membagi kalian yaitu beberapa kelompok. Ini sudah sesuai, nanti tinggal saya tentukan untuk kelompok berapa-berapanya ya. Yang pertama di sini ini kelompoknya Mbak Wasenta kelompok 2 ya. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Halim kelompok 1. Berikutnya untuk kelompoknya Mbak Evelyn kelompok 3. Kemudian kelompok 5. Terus setelah saya buat kelompok di sini saya akan membagikan ya LKPD kepada kalian. Nanti LKPD tersebut dikerjakan secara berkelompok ya. LKPD-nya akan saya bagikan nanti dikerjakan secara kelompok ya. Sudah? Kelompok 3 sudah ya? Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah semua. Tugas kalian di LKPD ya, perhatikan. Yang pertama adalah ya, permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Itu
Kemudian langkah yang kedua, ya, sajikan hasil kemungkinan yang terjadi pada permasalahan. Jadi di sini pembelajaran hari ini yaitu kita akan membuat sebuah proyek. Ya, kita membuat proyek sederhana. Kita akan membuat jadwal, ya. Yang pertama, langkah pertama yaitu mengenai apa? Perancangan proyek. Ya, ada perancangan proyek. Yang kedua yaitu pengerjaan tugas proyek. Yang ketiga yaitu apa? Pelaporan hasil proyek. Nanti pelaporan hasil proyek ini kita akan apa? Presentasi di depan. Ya. Untuk jadwalnya, sekarang kesepakatan untuk perancangan proyek. Kira-kira untuk menentukan sebuah proyek atau masalah kontekstual kita kira-kira membutuhkan berapa menit waktunya? Yuk. 15 menit cukup kira-kira? Cukup ya? Cukup ya. Kemudian untuk pengerjaan tugas proyek membutuhkan berapa kira-kira? Hah? Berapa menit? 30 menit. Ya, sepakat semuanya? Sepakat. Silakan bisa dimulai untuk pengerjaan proyeknya. Ayo, silakan yuk. Ayo. Ya. Jangan lupa pada pembelajaran ini untuk penilaian, yaitu Pak Heru akan menilai mengenai keaktifan kalian dalam pembuatan sebuah proyek, ya. Baik mengerjakan, kemudian nanti waktu diskusi, ya, keaktifan kalian akan dinilai Pak Heru, ya. Akan dibuat proyeknya semenarik mungkin, ya. Bisa dihiasi gambar-gambar, ya. Keaktifan kalian di sini. Ayo silakan yuk. Proyek apa yang kira-kira diambil, ya? Permasalahan apa yang diambil, ya? Ini Mbak Zeti kira-kira mengambil permasalahan mengenai apa? Jas. Bu Siti mempunyai 3 buah jas dan juga 3 buah kemeja. Oh, 3 buah jas Sama 3 buah kemeja. Kemudian dipakai gitu ya? Oh. Beberapa variasi yang bisa dipakai Bu Siti. Oh ya, boleh. Ya, bagus. Kemudian kelompoknya Mbak Evelyn, ini mengenai apa kira-kira permasalahan atau proyek yang akan dibuat? Makanan kenapa makanannya? Contohnya di sini apa kira-kira? Ada 2 jenis sayur sama lauk. Itu setiap jenisnya itu ada 4 macam. Ya. Lauknya itu ada ayam, sama. Oh gitu, disuruh milih. Oh iya. Ya silakan dilanjut ya. Tentukan semua variasi buah dan kemasan yang dapat dibeli Ana menggunakan bantuan tabel. Ini buahnya ya, apel, jeruk, pir, mangga, jambu. Kemudian kemasannya mana? Ini Plastik. Ini mestinya plastiknya lebih bagus lagi loh ya. Ini plastiknya dikasih gambar plastik di sini. Masih punya gambar plastik di sini? Ya ini, ya wes iki plastik mewakili gambar ini ya. Plastik. Kemudian kardus, keranjang. Jadi kemungkinannya apa? Apelnya bisa dimasukkan ke dalam plastik. Apel bisa dimasukkan ke dalam
wedus. Apel bisa dimasuk dalam keranjang. Sudah selesai? Kurang penjumlahannya, Pak. Kurang? Ditulis penjumlahannya. Ya, silakan diselesaikan dulu. Jadi kira-kira ada berapa kemungkinan di sini? 12 kemungkinan. Ada 12 kemungkinan. Dituliskan di sini ya. Jadi dari berapa cara? 5 sudah? 4 sudah ya? 5 sudah? 2 sudah ya. Sebelum pelaporan hasil proyek ya, saya mohon kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kita buat permainan sedikit ya. Dan permainannya cukup sederhana ya. Kalau Pak Heru pegang mata ya, kalian bertepuk 1 kali ya. Saya ulangi lagi. Mata 1, hidung 2, telinga 3, rambut 4, pipi 5 ya. Ingat ya? Konsentrasi. Oke, permainan dimulai. Tenanan toh. Saya ulangi lagi ya. Ping piro wae kowe. Sekali lagi. Nah, tepuk tangan semuanya. Proyek ini kita presentasi di depan ya. Kira-kira ya dari 5 kelompok yang bersedia untuk menampilkan hasil proyeknya ya teman-teman bisa dilihat sangat lucu ya. Ya, unyu. Terus. Oke. Jadi, silakan. Di sini kelompok kami dari kelompok 1 mengangkat soal nomor 3 ya. Jadi soalnya itu berbunyi di sebuah toko ikan hias terdapat 24 ekor ikan koi, 35 ekor ikan gupi, dan 12 ekor ikan komet. Denny ingin membeli salah satu ikan dari toko tersebut. Jadi berapa banyak cara yang bisa digunakan Denny untuk memilih ikan? Silakan hasilnya. Dan untuk menentukan cara Mas Denny untuk memilih ikan, caranya yaitu N1 plus N2 ditambah NP. Hasilnya N3 ya. Oke. Jadi ikannya dihitung dulu ada berapa, yaitu ikan koi jumlahnya ada 24 ya. Dan ikan gupi ada 35, ikan komet ada 12. Oke. Caranya itu tinggal ditambah-tambah aja karena pemilihan ya. Jadi 24 tambah 35 Hasilnya berapa jadi? Oke, jadi cara yang bisa digunakan Mas Denny untuk memilih ikan yaitu sekitar 71 cara. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Jadi di sini kelompok 1 yaitu mengambil permasalahan membeli ikan ya. Namanya siapa yang beli? Yaitu Mas Denny. Memiliki ikan berapa? Ikan koi, ikan gupi, dan ikan komet ya. Ikan gupinya koinya 35, ikan gupinya berapa? Koinya 24, gupinya 35, ikan kometnya 12. Jadi ada 71 cara Mas Denny untuk membeli ikan. Kira-kira dari presentasi kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ada? Kelompok 4, silakan. Siapa yang mau bertanya dari kelompok 4? Ya. Dari permasalahan yang kelompok 1 angkat, kenapa penyelesaiannya menggunakan apa? Penjumlahan. Silakan bisa ditanggapi dari kelompok 1. Izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi kenapa lo menggunakan teknik penjumlahan ya? Karena ini adalah suatu persoalan pemilihan yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, terima kasih. Ini merupakan persoalan mengenai pilihan, ya. Jadi kalau persoalan mengenai pilihan, Mas Zaki menyelesaikan dengan apa? Kaidah apa? Penjumlahan. Ya, terima kasih atas kelompok 1 presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengambil satu permasalahan, yaitu di sebuah rumah makan terdapat 4 buah sayur, yaitu gudeg, sup, kangkung, dan kacang. Rumah makan tersebut juga mempunyai 4 jenis lauk, yaitu ayam, telur, tahu, dan udang. Tentukan kemungkinan pasangan sayur dan lauk yang bisa dipilih oleh pembeli. Nah, kita di sini akan menggunakan kaidah perkalian untuk mencari variasi yang akan dapat dipilih oleh pembeli, yaitu dengan cara membuat tabel. Yang di sini ada lauk. Di sini lauknya ini apa? Telur. Ada telur, udang, ada terus tahu, dan juga ada tahu. ayam. Sate enggak ada sate? Tidak ada. Oh, enggak ada. Terus ini sayurnya ini apa? Sayurnya ada sayur sup. Sop ini, ada gudeg, ada kacang, juga ada kangkung. kangkung, sayur asem? Tidak ada. Enggak ada. Jadi 4 ya. Iya. Terus dilanjut. Caranya kita tinggal mengalihkan ya. Pasangannya kira-kira yang bisa Mencari diambil. pasangan itu kita tinggal mengalihkan di tabel. Misalnya yang pertama ada telur dan juga sayur sop. Kita akan mengombinasikan variasi ini, yaitu menjadi sayur sop dan juga telur. Yang kedua ada udang dan juga sop. Kita akan mengombinasikan menjadi variasi sop dan udang. Yang ketiga ada lauknya tahu, sayurnya sop. Akan mengombinasikan menjadi variasi sop dan juga tahu. Yang keempat ada lauk ayam dan juga sayur sop akan mengombinasikan menjadi variasi sup dan juga ayam. Ya. Itu ya. Itu Terusnya ya. Dan dari lauk dan juga sayurnya. Di sini kita langsung bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi lauk dan sayur variasi yang bisa dipilih oleh pembeli adalah 16 variasi. Begitu. Karena di sini ada berapa? Sayurnya ada 4, lauknya ada 4. Jadi penyelesaiannya 4 kali 4 sama dengan 16 variasi. Tepuk tangan terlebih dahulu. Kelompok 3. Iya. Perhatian dari presentasi dari kelompok 3 mungkin ada yang ditanyakan. Saya bertanya, tadi itu menggunakan kaidah perkalian. Nah, kenapa kok menggunakan kaidah perkalian kok tidak penjumlahan? Ya. Kenapa? Baik, kami menggunakan kaidah atau cara perkalian karena kita disuruh memilih 2 hal atau variasi, 2 hal dari 4 variasi. Jadi kita menggunakan metode perkalian. Ya. Karena di sini apa? Karena kalau makan, ya. Kalau makan misalkan Pak Heru makan menggunakan sayur dan telur, di sini bisa dilakukan sekaligus. Ya, makanya makan sop, ikannya telur. Ya, jadi di sini kalau 2 kejadian yang bisa dilakukan apa? Secara bersamaan, maka itu menggunakan apa? Kaidah perkalian. Ya. Silakan diberi tepuk tangan terlebih dahulu kelompok 3 ya. Silakan bisa duduk. Ya. Di sini sangat luar biasa presentasi dari kalian semuanya. Pada siang hari ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan
mengenai materi pada siang hari ini? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Angkat tangan. Oh ya. Ini ada kaidah penjumlahan yang dimana ada misalnya saya misalkan Ya. dan Ya. dimana ada M cara dengan ada N cara tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi jika kita menggunakan kaidah penjumlahan maka cara M akan ditambah dengan cara N sehingga menjadikan salah satu cara yang dipilih dari jumlah cara yang dilakukan. Terima kasih. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu kejadian yang bisa dilakukan dengan N cara dan M cara kejadian berikutnya, dan kejadian itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan dan merupakan suatu pilihan, itu menggunakan apa? Kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan. Ya, terima kasih Mbak. Kesimpulan pada siang hari ini, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Jadi kejadian itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus, ya. Atau cirinya lagi, kejadian itu berupa apa? Suatu pilihan, ya. Kemudian kesimpulan berikutnya, yaitu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Jadi kalau kejadiannya bisa dilakukan secara sekaligus, itu menggunakan aturan perkalian. Kira-kira pada siang hari ini, pelajaran hari ini, kira-kira suka? Suka biasa apa suka banget? Banget apa suka biasa? Suka banget. Ya, terima kasih kalian kalau sudah suka pelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya untuk ya mengevaluasi ya, kalian akan saya kasih soal ya. Ini individu ya, soal individu. Kalau tadi berupa kelompok, sekarang individu. Silakan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan ya. Ya, kumpulkan ya. Untuk menyelesaikan kemudian dikumpulkan ya. Ini sebagai nilai kalian nanti ya. Berikutnya ya, saya pengen mengetahui ya, untuk pelajaran hari ini kira-kira apa yang sampean dapatkan pada siang hari ini ya. Ini saya akan membagi ya untuk kalian, dan silakan diisi nanti dikumpulkan lagi ya. Kurang satu. Ini saya kasih, tidak usah bingung, masih banyak ya. Nih. Silakan diisi sesuai, tidak usah nyontoh ini ya. Ini apa yang terjadi pada kalian ya pada pembelajaran siang hari ini. Sudah Mas ini? Sudah. Ya. Menginformasikan pelajaran berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yaitu materi permutasi dan kombinasi ya. Agar ilmu yang kita pelajari siang hari ini bermanfaat, kita berdoa lagi ya. Saya minta untuk Mas Wawan untuk memimpin doa. Terima kasih pada siang hari ini kalian sudah bersemangat sekali dalam pelajaran matematika ya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.